Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra. Iya, terima kasih. Pagi-pagi sudah meluangkan waktu buat ngaji roso ya, Pak. Iya. Sehat nggih, Pak Wajim nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, sahabat semuanya. Kita nanti di 28 Maret itu ada acara Mi'raj Kesadaran bareng Pak Ahmad Kojim dan Abah Setu. Nah, beliau nanti ya akan membawakan materi tentang makrifat kasunyatan Siti Jenar gitu ya. Nah, salah satu hal yang mungkin ya ditanyakan banyak orang itu kan nanti ada yang namanya mantra moksa dan lain sebagainya, itu akan dibagikan saat acara di Jakarta itu gitu. Nah, sekarang kita akan coba mengulas sedikit tentang moksa, Pak Kojim. Ya. Moksa itu kan ada yang moksanya versi Siti Jenar dan ada yang moksa versi Sunan Kalijogo. Nah, letak perbedaannya mungkin Pak Kojim yang mungkin teman-teman perlu tahu gitu. Dan dijelaskan dulu moksa itu apa sih sebenarnya. Iya. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas Chandra. Jadi sebenarnya kan kata moksa itu bisa ada di agama Hindu, ada di agama Buddha, ya kan. Jadi yang di situ dimaknai sebagai kesempurnaan. Jadi artinya itu orang yang sudah moksa itu artinya orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Nah, akan tetapi kalau kita pelajari dari sudut yang dilakukan atau menjadi laku antara orang Jawa dengan yang ada di India itu berbeda ya. Jadi kalau moksa itu baik Sunan Kalijogo maupun Siti Jenar itu tekanannya adalah pada akhirnya jasad manusia ini terurai menjadi unsur-unsur asalnya. Jadi bukan hilang. Kan ada orang moksa itu berarti hilang dengan badannya. Bukan begitu. Tapi justru badan jasmani ini terurai. Ya, terurai menjadi unsur-unsur. Sehingga kalau dalam kimia itu menjadi elemen-elemen sebagai anorganik ya, elemen-elemen anorganik. Jadi misalnya kita ini di dalam tubuh kita ini terdiri dari puluhan unsur kimia. Nah, itu akan kembali jadi yang misalnya dari oksigen ya kembali menjadi O2, yang dari unsur apa itu api ya berarti ke sumber api, itu artinya kembali ke matahari ya. Yang dari unsur mineral ya macam-macam. Misalkan di dalam tubuh kita ini ada karbon. Ya, karbon sebagai unsur yang tidak terikat yang lain. Jadi dengan demikian orang yang moksa itu tidak terlekati oleh ya batin kita karena sudah terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini ya. Jadi tidak membawa apapun yang selama ini ya melekat kepada tubuh kita. Kita ini mikir ya kan itu berarti ada di otak juga melekat ya. Kita ini ada keinginan sesuatu juga melekat ada di sel-sel kita. Nah, karena ini semua sudah terurai menjadi unsur-unsur, jadi tidak ada yang terlekati. Jadi hanya orang yang sudah bisa moksa yang sebenarnya itu akan bisa masuk ke alam dirinya, alam sejatinya ya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa yang lain itu masuk ke istana pribadinya. Jadi setiap orang ini hakikatnya punya rumah, seperti nanti dibuktikan oleh Michael Newton yang menulis buku Journey of Soul dan Destiny of Soul. Itu kan orang ini begitu mau dilahirkan itu seperti larva
tawon yang akhirnya bisa keluar dari kotak-kotak heksagonalnya itu. Nah, kita ini punya rumah-rumah pribadi, tapi berulang-ulang antara mati dan hidup belum tentu bisa kembali ke sana itu, gitu kan. Nah, kalau sudah moksa ya pasti kembali kalau sudah moksa itu. Nah, kalau sudah bisa kembali, ya dia sebagai manusia akhirnya sudah terbersihkan dari segala ikatan yang ada di dunia ini. Sehingga dia menjadi jernih, dia tahu tujuan berikutnya kemana, itu tahu. Nah, sekarang ini kan kita seperti sekolahan aja. Kadang-kadang nggak naik kelas, kadang-kadang malah di DO, kadang-kadang seperti itu kita ini sekarang ini. Nah, maka baik ajaran Sunan Kalijogo maupun Seksiti Jenar menekankan bahwa manusia pada akhirnya harus moksa. Ya, tidak tahu berapa kali dia harus dalam siklus hidup dan mati itu tidak menjadi masalah. Cuma makin cepat makin bagus. Makin bagus. Itu yang harus kita pahami dengan benar. Terus Pak, ketika kemudian tidak bisa moksa itu apa yang terjadi? Kan bagaimanapun juga tubuh itu kan kembali sesuai dengan unsur-unsur awalnya. Iya, kalau tidak bisa moksa kan berarti kita masih berupa bisa organik di tanah, ya kan tidak hilang, artinya tidak terurai. Ya kan, orang mati itu katakanlah ketika dibiarkan waktunya sekian tahun, kan tulang-tulangnya sudah tidak kelihatan, ya, apalagi dagingnya. Tetapi kan itu mineral-mineral di tanah masih ada. Nah, sedangkan kalau orang moksa itu sudah nggak punya mineral lagi. Ya, karena unsurnya itu sudah unsur lepas satu-satu itu. Iya. Jadi di situ hilang berarti dia, Pak, ya. Apanya? Hilang ya unsur-unsurnya. Tubuhnya sudah nggak ngikat lagi karena sudah tidak ada. Yang ada adalah, ya, kalau di dalam pandangan Jawa itu ini bersusun-susun pakaian, ya, bersusun-susun pakaian. Jadi mula-mula ketika kita itu meninggal, itu kita hanya badan saja yang dikubur oleh orang itu. Tetapi ada badan yang namanya badan wetala. Badan wetala itu badan yang istilahnya badan halus, tapi yang bergandengan langsung lepas dari badan jasmani. Nah, di situ kalau tidak moksa tapi tergantung dengan energi yang diperoleh selama hidupnya, itu bisa dilepaskan. Jadi badan wetala itu dalam waktu 3 hari sampai 7 hari biasanya, ya, itu kalau bisa ya, itu dilepaskan menjadi badan lingga sarira, ya. Jadi lingga sarira itu artinya badan yang lebih halus lagi. Nah, lingga sarira inilah yang bisa merasakan kenikmatan. Orang menyebut itu di dalam surga, dalam alam gaibnya, ya. Tapi kalau kita lihat surga, misalnya kita itu membaca surat Al-Kahfi, ya, ayat 29 dan ayat 31 yang waktu yang lalu ketika saya sama Mas Roji itu nyebut keliru menjadi 100 berapa itu, ya, itu ya wajar, kita kan ngomong kadang-kadang itu sebenarnya 29 dan 31, ya. Di situ ditegaskan bahwa, ya, orang yang dalam perbuatannya itu baik, ya, di ayat 31-nya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Tapi di situ dijelaskan bahwa itulah tempat istirahat yang terbaik. Jadi di sini tidak ada kekekalan surga itu, karena itu tempat istirahat. Namanya orang istirahat bakal lanjut, ya. Nah, ini nanti saya ceritakan. Kalau moksa itu nggak perlu lagi, itu sudah tidak diperlukan, ya. Tapi kalau orang biasa banyak kelakuan buruk, misalnya dalam sehari-hari itu timbangannya itu ya korupsi, ya mengkriminalisasi, ya pokoknya yang
membuat manusia itu menderita. Nah, dia nanti masuk yang disebut kondisi alam, yang oleh orang Jawa disebut neraka, yang oleh orang Arab itu disebut nar, api, ya. Nah, di Al-Kahfi ayat 29 itu dikatakan bahwa itulah tempat istirahat terburuk. Ya. Jadi tetap sama, neraka juga tempat istirahat terburuk, surga juga, jannah juga tempat istirahat terbaik. Jadi kedua-duanya itu akan berakhir berapa lama? Nah, menurut orang Jawa sekali lagi, ya, itu normalnya itu 40 hari orang sudah kepengen melanjutkan lagi. Nah, namanya istirahat kan nggak perlu lama-lama. Nah, tetapi ada yang terjebak, kok enak ya istirahat di sini itu, sehingga lupa tujuannya, ya, lupa tujuan berikutnya. Tahu-tahu akhirnya, saya harus sudah dipanggil hidup lagi ke bumi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tujuan berikutnya itu adalah kelahiran kembali lagi itu ya Pak ya? Iya, itu tadi kan, kalau dapat tempat istirahat yang baik, tapi kelamaan di situ kan nggak bisa ke atas. Ya akhirnya lahir lagi. Tapi nggak bisa milih, sama dengan orang ketinggalan kereta, istirahat nggak tahu waktu kan gitu kan. Nah, yang membuat itu terjadi adalah laku kehidupan waktu masih di bumi. Oh iya, laku di bumi. Kan manusia itu tetap ada rekaman pribadinya, jelek dan buruk itu tentu kita nggak bisa ngitung-ngitung aku sudah baik berapa, aku sudah buruk berapa, kan nggak bisa kan. Tapi secara mekanisme, kalau timbangan buruknya lebih besar, ya dia masuk yang disebut alam neraka, dan itu tempat istirahat terburuk. Itu yang dikatakan di surat Al-Kahfi ayat 29. Sedangkan kalau timbangannya lebih baik, maka ia berada di tempat istirahat terbaik yang disebut jannah. Ya. Nah, orang beristirahat kan ada yang langsung sadar, aku sudah cukup. Nah, ngelanjutkan. Nah, di situ badan lingga sariranya juga dilepas, karena untuk ke atas harus punya badan sendiri, nggak bisa. Jadi pertama tadi badan wetala itu sampai sampai waktu 7 hari, makanya ada orang selamatan 7 hari. 3 hari, 7 hari. Nah, ini maksudnya yang hidup itu berdoa semoga energi yang dikirimkan oleh yang hidup itu membantu orang yang sudah meninggal itu. Setelah 7 hari dia bisa naik lagi. Bisa melanjutkan. Iya. Nah, itu masuk ke alam berikutnya kan, yang namanya kamaloka, orang senang-senang. Ya. Sedangkan kalau orang yang kelakuannya buruk, naik dari yang tadi keadaan yang terberat, naik ke yang lebih ringan. Tapi neraka tapi lebih ringan, lebih ringan. Jadi di situ, ya. Nah, kemudian karena sudah dilepas yang namanya badan wetolo dilepas, badan lingga sarira dilepas, tinggal jiwa. Jadi kalau kita nyebut jiwa itu di situ. Ya. Nah, sampai dengan jiwa itu masih ada memori tentang sangkut pautnya di bumi. Ya. Maka itu diberi sampai 40 hari. Jadi orang berdoa, mudah-mudahan dia di tempat itu selama 40 hari bisa naik lagi. Jadi di situ, ya kan. Nah, begitu 40 hari naik lagi, tinggal badannya itu sudah jiwa, tapi memori-memori masih ada. Masih, ya. Itu masih bisa ingat anak cucunya. Iya, namanya memori kan. Iya. Masih bisa ingat. Nah, sampai dengan hari ke-100, dia harus sudah naik lagi ke berikutnya. Ya, jadi di situ, ya, maka orang ada tahlilan 100 harian. Nah, coba ini nggak ada di pelajaran-pelajaran yang lain, gitu loh ya. Nah, itu nanti kita bisa nerangkan Sunan Kalijaga sama Siti Jenarnya, walaupun belum ngajarkan lakunya, mantranya itu nanti pada waktu kita bertemu langsung kan. Ini adalah kita supaya tahu, ya. Nah, sehingga setelah 100 hari, ya kan,
itu ada proses makin lama untuk melepaskan badan yang melekat itu butuh makin waktu lama, makanya 100 sampai 1000 hari. Iya, jadi seperti itu. Dilepas bolak-balik ya Pak ya? Iya, kan tadi badan dulu. Iya. Terus setelah 7 hari kalau bisa sudah badan yang pertama kali kita masuk ini kan ada badan halus, itu juga dilepas. Terus 7 hari sampai 40 hari badan berikutnya harus dilepas. Ya. Terus setelah 100 hari nanti badan yang disebut jiwa itu harus dilepas juga. Ya. Makanya itu 100 sampai ke 1000 karena lebih tipis, lebih kan nggak gampang. Ya. Nah, baru kalau bisa lepas dari 1000 hari, maka semua memori tentang duniawi itu semakin hilang. Nah, nanti artinya tinggal badan sukma. Ya. Nah, ketika orang bisa sampai di badan sukma, itu yang ada adalah memori bawaan. Memori bawaan itu bakat. Kan ada orang berbakat fisika, ada orang berbakat Nah, itu tidak dibuang. Oh, itu nempel ya Pak ya? Iya, jadi itu nanti kalau lahir lagi, dia misalnya sekarang fisikanya tingkat ini, nanti fisikanya lebih pinter lagi. Ya, itulah mengapa dunia ini makin lama orang menemukan yang baru. Ya, karena ada memori yang tidak dibuang gitu loh. Sebagai tugas dalam hidupnya. Itu masuk akal banget itu. Nah, gitu loh. Tapi pada saat kita udah memasuki fase badan sukma itu, misalnya ada keluarga atau anak cucu kirim doa gitu, kalau kirim doa terus berjalan. Masih nyampe, masih terhubung. Nyampe, iya. Kan orang di dunia ini kan beragam kekuatannya. Ya kan, nah misalnya ada orang tahlilan itu 100 orang. Nah ini kan yang orang yang sangat intens, sangat kuat kan terus bisa ngiring. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tapi pada saat, sebentar Pak, tapi pada saat si badan sukma itu akhirnya udah bertugas untuk lahir kembali. Iya. Kan bisa jadi lahir sebagai anaknya Pak Kojim juga. Bisa, ya nggak ada masalah. Nah itu terus kalau kemudian kita yang masih hidup menganggap wah sudah nggak ada, didoakan. Nah kayak gitu ngefeknya di mana Pak? Tetap doa itu kan sudah kita tujukan kan. Iya. Nah yang lahir kembali itu kan sudah kita angan. Ya bahwa rupa orang lain itu kan nggak jadi masalah. Berarti ke anak itu sebenarnya? Lah ya iya, makanya ada anak yang dilahirkan dari lahir happy-happy saja. Tapi ada anak yang dari lahir cerewetnya setengah mati. Jadi di situ. Nah, gini-gini ini tidak ditemukan leres. di kitab luar istilah Nusantara gitu ya. Orang Jawa ya. Iya, ini orang Jawa. Gitu. Makanya Jawa itu makna aslinya kan ngerti siapa dirinya, Jowo, wis Jowo, kan gitu kan. Nah, itu orang misalnya setelah 1000 hari, ada yang karena sudah nggak ingin kan dia lahirkan, karena ingin lebih menyempurnakan dirinya ya dia akhirnya masuk ke yang namanya itu tadi rumah pribadinya. Ya. Nah, kalau sudah di rumah pribadinya mau lahir lagi itu sudah kehendaknya sendiri. Itulah dia menjadi manifestasi Tuhan semesta alam. Sebentar Pak. Yang kalau sudah masuk rumah pribadi, dia lahir itu bisa milih, punya free will untuk milih. Iya. Jadi milih jadi selain milih dia juga terwujud apa yang dikehendaki. Oke. Jadi begitu. Sayangnya sekarang ini kan kita itu ya melakukan judgement. Wah itu kan orang kafir, nggak bisa begitu. Enggak, alam itu nggak ngerti urusan kafir urusannya itu realitas. Jadi di situ. Jadi kayak Elon Musk misalnya ya berarti dulu sudah sampai untuk bisa sampai dengan badan sukmanya. Sehingga ilmu yang dimiliki itu tidak hilang. Jadilah sekarang itu ilmunya dipakai untuk bagaimana membuat rumah di Mars. Nah, di situ. Nah, kalau orang kita ngomong kayak apa, kalau nggak bisa, ya berarti nggak pernah sampai. Gitu loh. Ya. Iya. Tapi tidak berarti, ya? Tapi tidak berarti di Jawa atau di Nusantara ini tidak ada lebih dari Elon Musk, banyak. Tapi karena melihat orang yang hidup itu tidak bisa dituntun
Jadi dia lebih menjadi semacam resi, semacam penasehat, semacam itu. Kan Elon Musk jika di sini nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi di situ. Jadi di sini itu banyak, makanya di sini itu masih banyak orang yang waskita, orang yang diam tapi sebenarnya mengerti realitas yang sebenarnya. Jadi untuk menuntun bangsanya. Ada nggak Pak orang tertentu yang untuk mencapai rumah pribadi itu dia nggak butuh waktu yang lama sampai 1000 hari gitu, dan Itu kalau moksa saat itu sudah langsung sampai di rumah pribadinya. saat itu juga. Saat itu juga. Nah. Dan dia langsung bisa memilih lagi, misalnya ini ada keponakannya yang lagi mengandung, aku pengen lahir di sini. Iya. Dia memilihnya itu pun sudah tahu, dia sudah bisa membaca embrio. Oh, embrio ini nggak cocok buat saya. Oh. Ya, ini DNA-nya nggak akan kuat. Nah, jadi di situ. Jadi betul-betul dia menjadi manusia yang sehat lahir dan batin. Nah, aku cocok deh dengan ajaran orang Jawa ini aja deh, kayaknya masuk akal deh. Jadi di situ. Nah, jadi sebelum sampai bagaimana kita perbedaan moksa yang diajarkan Sunan Kalijogo sama Sini Jenar, kita harus tahu proses moksa itu sendiri. Oke, sebentar gitu. Pak, izin Ya. pause sejenak Pak. Apa Pak yang menjadi prasyarat bahwa seseorang itu ketika kemudian tiada bisa langsung moksa dan dia bisa memilih lahir di keluarga yang sangat dia cintai gitu. Karena kita melihat Pak, meskipun dia bukan ulama, bukan kiai gitu, tapi ada orang yang ya perilakunya biasa-biasa aja setiap hari, mungkin dia tulus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita melihat nggak lama setelah mati gitu, terus ada keluarganya yang melahirkan. Ini punya tanda-tanda bahwa ini kayak beliau yang meninggal itu deh, padahal dia orang biasa-biasa saja. Bisa nggak moksa kayak gitu? Bukan, kalau itu bukan moksa. Memang orang itu tadi kan meninggal setelah nggak lama, ya kan. Tapi dia istilahnya itu tadi kan syarat maksimal yang saya beritahu tadi. Jadi normalnya 7 hari. Tapi orang bisa sebelum 7 hari, misalnya 1 hari setelah kematian, langsung ke tempat istirahat yang enak itu tadi, gitu loh ya. Kan di situ 7 sampai 40 hari. Tapi kalau dia ini cuma tempat istirahat, aku merasa kuat kok, ya sudah ditinggalkan. Jadi nggak lama bisa lahir kembali. Nah, itulah yang oleh orang Buddha ya menghitungnya perlu waktu 49 hari untuk masuk perut orang lagi itu. Tapi itu dipilihkan atau dia bisa milih? Apanya? Yang di situ itu. Nah, kalau sudah energinya banyak, ya bisa milih kan. Wah, keren. Ya, kan sama kita sekolah kan, kita itu kalau kurang energi, milih pun susah. Aku ini milih opo ya kira-kira gitu. Tapi yang energinya banyak di matematika, enggak, aku harus masuk jurusan matematika. Energi banyak itu disebabkan karena faktor doa atau faktor apa? Lah, kan waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada 3 jenis energi. Energi yang diperoleh dari makan dan minum, namanya daya. Makanya kalau orang lagi lapar bilang tak berdaya, ya kan. Nah, ada energi yang bisa menyebabkan sehat, sakit, ya, panjang umur, pendek umur. Nah, itu namanya energi pramana. Pramana. Ya, permana, ya. Nah, permana itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari satu, ya banyak menolong, banyak membantu, ya pokoknya yang baik-baik lah, ya. Jangankan masalah bisa membantu kita, misalnya menikmati pemandangan alam, terus kita itu aduh bagus sekali ya negeriku ya, itu juga nambah permana. Jadi istilahnya 1001 orang bisa 1001 jalan yang bisa dipakai untuk permana ya. Tapi keluarnya permana itu juga bisa lebih boros daripada daya. Orang begitu berkata kotor, maki-maki, ya keluar, hilang kan gitu kan. Ya.
Begitu orang bilang, oh itu kafir dia karena nggak sesuai. Oh hilang itu. Makanya saya selalu mengingatkan jangan ngafir-ngafirkan orang, energimu nanti terbuang. Bisa jadi minus Kak. Ya bisa Gawat, jadi Pak, ya. minus. Makanya ada orang hidupnya sial terus bahkan sakit-sakitan sampai Betul, mati itu karena betul. minus barangkali ya. Iya, jadi kalau sakit-sakitan itu artinya bukan minus, sudah sampai mendekati 0. Kalau sudah turun di bawah 0 mati orang itu. Makanya katanya guru saya dulu ada yang namanya sawab gitu ya. Iya, itu nggak jauh beda kayaknya dengan konsep Iya, permana sawab itu gitu. artinya sesuatu yang meliputi dirinya. Nah, oke. Yang memberkati dirinya. Wah, ketemu sekarang. Ya, itu kan cuma bahasa. Saya sih ngerti. Ya gitu loh ya. Oke. Nah, Daya makanya, pertama adalah daya, kedua adalah permana. Nah, permana inilah yang membuat orang itu sakit, berjaya dan sebagainya, ya. Nah, terus yang ketiga itu pranawa. Pranawa. Ya. Pranawa itu fungsinya untuk kita pakai ketika kita meninggal. Nah, Pak, sebelum ke pranawa, diperjelas lagi apa-apa yang menyebabkan permana tadi selain kemudian melihat keindahan itu apa aja konkretnya gitu? Iya, pokoknya untuk hal-hal yang baik itu nambah permana. Oh, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, ya kita rekreasikan kalau itu menikmati, terus kita bisa menyenangkan orang, bawa termasuk orang. sedekah, Pak ya? Sedekah itu nanti bisa ke pranawa. Oh, oke. Jadi kalau permana misalnya kayak muji Mas Rozi, muji Pak Kojim gitu ya, kan? pokoknya muji nolong-nolong itu nolong-nolong orang itu juga permana. Oke, baik. Tapi baik, sedekah baik. itu kan bukan hanya bersifat nolong, tapi lebih bersifat memberi. Ya. Oke, Pak. Dan memberi itu yang dimaksud sedekah itu kan dari kata, itu kan bahasa Arab, dari kata sedaqah, artinya membenarkan. Artinya orang bersedekah itu bukan hanya bahan yang diberikan orang, tapi ketulusan dari batinnya. Kalau saya bersedekah misalnya supaya dia senang sama saya, itu bukan sedekah, itu cuma menolong. Ya. Tapi kalau saya memberi orang, saya nggak ingat untuk apa, pokoknya orang itu perlu saya tolong, di situ pranawa. Ya. Jadi kita membedanya itu bukan pada bentuknya. Ya. Bentuknya bisa berupa memberi orang, bisa memberi duit, ya. Itu bentuk. Ya. Tapi nanti yang lahir, kalau kita memberi sesuatu, bahkan menolong orang mau mati, tapi kita tidak ingin balasan apapun dari orang itu. Itu pranawa. Itu pranawa. Jadi kita menolong orang tanpa orang tahu itu pranawa. Pranawa. Ya, kita ada orang ya, kok merasa hidupnya lagi kekurangan, kita beri dan kita tidak minta apa-apa sama dia dan tidak untuk diumumkan sama dia. Itu pranawa. Ya, nah pranawa itu fungsinya nanti di alam kematian supaya bisa naik tolnya itu cepat kan gitu kan. Gitu, Pak. Aduh. Iya, ya. Nah, kalau pranawanya itu sudah banyak sekali, ya kan, maka lahir berikutnya lebih dia bisa berusaha moksa. Ya. Jadi karena sudah ada bahan kan istilahnya gitu. Nah, moksa itu sendiri yang hebat ya begitu meninggal hilang, maksudnya langsung terurai. Ya. Jadi itu ada diceritakan di buku Siti Jenar yang ditulis oleh keturunan dari seorang Hamengkubuwono keturunan. Ya, dia menyaksikan. Jadi ternyata pada awal abad 20 1900-an itu ada orang biasa. Ya, dia itu bilang, tolong Pak Wedono, jadi Pak Wedononya itu datang ke tempat saya. Nah, Pak Wedononya ini namanya itu Sosrowijoyo, ya. Merasa itu orang nggak dikenal kok minta bertemu, jadi dia tidak mau datang. Hari kedua nyuruh orang lagi, tolong Pak Wedono itu supaya datang ke sini, ya. Ya akhirnya juga dipikir-pikir enggak, tapi begitu ketika yang ketiga mulai terusik. Iya ya, kok sampai minta yang ketiga. Nah dia akhirnya menemui orang itu di sebuah pasar, kalau nggak salah Pasar Gudean Yogyakarta, ya, pada awal abad 20.
Tapi orang itu ternyata hanya akan menggunakan kain saja dia itu, ya. Ternyata sudah hilang di kainnya itu, ya. Hanya ada setetes air tul di kain itu, ya. Berarti sudah diuraikan semuanya. Nah, setetes air itu hanya sebagai tanda aku sudah pergi, ya. Dari situ akhirnya dia mundur dari pedononya, mulai ingin belajar metafisiknya Jawa, makrifatnya Jawa. Ya, Nah, jadi seperti itu. Nah, moksa pun ada yang karena tidak ingin dilihat sebagai, kalau di dalam bahasa sufi itu namanya khawarikul adah, ya. Artinya hal yang jeleneh. Jadi karena tidak ingin dilihat jeleneh, dia tunda sendiri. Biar aku dikubur, tapi setelah dikubur bablas, ya. Oh iya, Pak. Makanya bener ya, berarti kalau ada kisah Kan ada yang begitu dibuka kuburannya kosong sudah, iya. Bahkan tulang-tulangnya aja nggak ada. Nggak ada sama sekali, ya. Udah bablas. Jadi itu sekarang kalau misalnya Pak Kojem nih rajin hening ketika dia di dunia, rajin hening, menyatu dengan keutuhan hidup ini, itu masuk permana atau pranawa sih? Loh, kalau hening itu meditasi itu permana. Permana dia Iya. ya? Oke. Pranawa itu jalannya sempit. Jadi tidak seperti permana itu tadi kan, kita harus tulus. Iya. Itu kan sempit. Tidak semua orang kan. Oh, lebih sulit ya? Lah, Ini iya. lebih advance gitu lah Iya, ibaratnya lebih advance. Orang kepengen ngasih, pengen supaya dilihat. Ya kan? Jadi seperti itu. Tapi Nah. meskipun pengen ngasih, pengen dilihat, itu tetap masuk permana. Permana, pokoknya ada keinginan duniawinya, itu permana. Intermediate ya? Iya, intermediate. Oh gitu Iya. Pak, wah seru ya. Nah, Oke. yang kedua ya, Anda bisa memaafkan orang. Memaafkan bukan karena terpaksa, bukan karena apa, tapi Pranawa itu. itu pranawa. Pranawa ya. Tapi orang bisa memaafkan itu kalau dia punya kuasa terhadap yang dimaafkan. Jadi bukan orang yang misalnya orang biasa gini terus atasannya marah-marah, Bapak saya maafkan, nggak bisa karena dia kalah. Oh enggak. Secara Iya. stratifikasi itu kalah Iya. dia ya. Nah, kalau atasan melihat anak buahnya nakal sama dia, terus dia bilang, kamu saya maafkan. Nah, itu pranawa. Karena dia punya kuasa untuk mecat, untuk dan sebagainya. Tapi dia nggak lakukan itu. Nah, gitu loh. Hanya untuk mendidik aja. Kamu keliru, tapi lain kali jangan dia. Saya maafkan. Nah, jadi di situ, ya. Nah, jadi ini adalah proses-proses untuk menambah pernawa. Nah, jadi kalau pernawa itu banyak, nanti jumlah permananya untuk meninggal itu sama dengan ketika dia lahir. Jadi orang bisa lahir ini kan menggunakan permana, digunakan untuk misalnya membesarkan alat-alat di dalam tubuh, digunakan untuk menuntun harus tahu pentil ibunya, ya dan sebagainya, itu permana. Nah, kalau pernawanya banyak, permana di akhir kematiannya itu jumlahnya sama. Oke. Jadi di situ. Jadi yang memungkinkan orang biasa, yang dia tulus bantu orang dan sebagainya, dia bisa lahir kembali di keluarga orang yang dia sayangi, itu ya. Betul. Pranawa tadi. Pranawa. Ya, Jadi makanya kalau dia misalnya lahir memilih jadi petani, dia untuk petani teladan aja. Dia tetap sederhana. Udah, aku hidup gini aja juga happy kok. Nah, terus Pak, situ. posisi dari apa tuh namanya puasa, posisi dari sholat, posisi dari orang sudah dapat gelar haji, itu masuk mana? Nah, itu kan kalau kita membaca suluk wujil, ya, suluk wujil itu adalah suatu suluk, ya, kan itu dari bahasa sufi. Suluk itu kan nanti orangnya yang mengamalkan kan salik. Salik, betul. Ya, itu orang yang mengamalkannya. Tapi yang dipakai jalan lewatannya ini kan namanya itu suluk, ya. Nah, Sunan Bonang itu menulis suluk wujil. Dia mengatakan semua bentuk syariat itu hanya tata krama.
Jadi nggak ada hubungannya dengan pernawa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu tata krama. Ya. Ya namanya tata krama itu lingkungannya gimana kita supaya Jadi bisa untuk kepentingan ini ya, hubungan horizontal kita hubungan sebenarnya. horizontal ya. Jadi di situ. Nah, kita kan juga tidak inginkan benturan dengan orang lain. Yes, oke. Ya, jadi orang yang meskipun pernawannya tinggi ya dia tetap sadar. Iya, ini karena lagi sama orang. Iya, iya, Ya. iya, iya. Daripada membuat gundah orang ya sudahlah ngikuti aja. Ya. Jadi itu hanya tata krama. Tata krama. Ya. Jadi di situ. Iya. Ya. Ya sama kan, makanya puasa itu sampai Imam Ghazali pun membuat 3 tingkat itu apa? Ya, puasanya orang awam katanya kan saumal am ya, itu ya pokoknya mencegah makan dan minum dari fajar sodik sampai maghrib, sehingga menurut hadisnya orang itu bisa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya merasa lapar dan haus. Kan itu kan. Nah, cuma kan hidup ini dikontrol oleh tatanan sosial. Itu masalahnya. Nah, maka kalau saya selalu mengingatkan orang yang masih syariat, jangan mudah mengatakan itu nggak benar, karena dia baru tahap di syariat. Sedangkan orang yang lebih tinggi, kalau memang lebih tinggi nggak akan juga mengatakan kamu kan masih syariat, nggak akan, karena dia akan nuntun. Ya seperti yang dikatakan begini kan, ya wajar karena memang belum nyampe, jadi dia itu mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, itu hanya sentilan. Jadi di situ. Nah kalau sudah sampai kan nggak akan, ya karena kalau di Al-Quran sendiri dikatakan dan tiadalah ya yang tahu kesesatan seseorang kecuali Allah. Jadi hanya satu. Nah padahal Allah itu nanti itu kalau makrifat itu bahasanya panjang, bukan sekedar yang seperti kita kenal ya. Iya, katanya Pak Kojem kan kebenaran yang nyata. Lah iya, jadi kan itu ya. Jadi kan panjang jadinya. Iya panjang. Ya kan? Nah sekarang kita menginjak perbedaan antara moksa yang dituntunkan oleh Sunan Kalijogo dan yang dituntunkan oleh Syekh Siti Jenar ya. Nah di sini kita harus paham bahwa Sunan Kalijogo itu karena lebih terkait dengan budaya kehidupan masyarakat, maka dia memberikan jalan panjang. Ya, jalan panjang itu ya pakai puasa 1000 hari. Sunan Kalijogo. Iya, jalan panjang. Yeah. Ya, puasa 1000 hari itu pun di tahap, ya kan. Jadi pertama misalnya dalam waktu sehari-hari itu ya mencegah dari yang disebut emosi. Jadi pokoknya sehari-hari itu ngerem lah ya. Ya, ngerem. Ya, emosi, ya kan. Lah nanti kalau sudah bisa ngerem itu sampai 940 hari, 60 hari itu kan ada 40 hari sisa. Kalau 1000 hari itu dia harus mulai ngerem ngomong bisu, dia nggak boleh ngomong selama 40 hari ya. Saya tidak mengatakan wah susah, tidak, itu tergantung kondisi orangnya ya. Kalau orang itu memang nggak bekerja urusan dengan di kantor mungkin bisa jalani yang Sunan Kalijogo ini ya. Nah sebelumnya ketika kita itu masuk 900 hari itu tadi kan 960, ketika masuk 900 hari itu harus sudah tidak hubungan seksual hari 901 sampai 1000 itu. Nah terus hari 961 sampai 1000 itu bisu ya. Kalau seksual kan masih ngomong-ngomong, masih saling anuan sama pasangannya ya kan. Artinya apa? Artinya ketika bisu berarti juga mencegah
hubungan seksual. Betul. Kan itu di ini ya kan. Nah, nanti begitu sudah 997 ya, sudah tidak makan dan minum. Berarti tinggal 3 hari itu sudah tidak makan dan minum. Blas, jadi nggak ada istilah apa ini gitu ya. Tapi masih boleh kencing, masih boleh Nah, ketika sudah 999 sampai ke 1000, sudah diam, nggak kemana-mana sampai 24 jam. Nah, tapi kan mungkin orang susah. Nah, tapi kita ngajarkan itu bukan masalah susahnya. Bisa saja ada orang yang bisa. Sanggup, ya. Tapi memang secara umum itu berat, ya kan? Makanya Ghazali pun ya orang umum itu puasanya ya ya. Nah, lalu ada yang namanya saumul khawas, ya kan? Jadi puasanya orang yang sudah khusus, ya. Misalnya sudah tidak lagi jalankan hal-hal yang yang dipantang lah, misalnya nggak boleh ngerasani, nggak boleh itu sudah khusus. Nah, yang tertinggi kan saumul khawasul khawas, jadi sudah paling khusus. Kalau di situ pikiran pun nggak boleh ada kepengen nanti saya buka kepengen ini, nggak boleh sudah, ya sudah nggak kepikiran lagi. Bukannya imperial. Ya, juga sudah nggak kepikiran, wah ini maghrib sudah waktunya buka, enggak. Kalau dia memang belum waktunya kepengen makan ya nggak makan, ya. Nah, maka Khawasul khawas. iya, maka kalau tadi Sunan Kalijogo dibuat begitu. Nah, kalau Seks Siti Jenar tidak, ya kan? Jadi Seks Siti Jenar itu lebih menyadari kasunyatan saja, ya. Jadi buat apa misalnya orang berpuasa tapi ternyata kepengen dilihat ini, kepengen dilihat itu. Jadi yang penting kasunyatan sehari-hari semakin baik. Terus nanti ada mantra, ya. Kalau sudah kalau orang sudah terbiasa dengan hati tulus kan nanti mati itu seperti melihat, ada catatan saja, ya kan. Jadi kalau sudah waktunya ya sudah waktu saya, ya sudah tinggal baca mantra moksa. Itu pasti terasa, pasti ada tanda, Pak ya? Ya pasti ada tanda. Semua orang kah? Bukan semua orang, kalau yang sudah bisa bersih, Oke, karena membersihkan, bisa bersih, ya kan. Itu. Nah, makanya orang-orang dulu, banyak orang tua yang memang nggak terlalu urusan dengan duniawi itu, ya. Nah, makanya di dalam ajaran Jawa itu ya ada kaitannya nanti bagaimana tahapan usaha itu. Tapi ini kita dulu, ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah perbedaan antara Sunan Kalijogo dan Seks Siti Jenar, ya. Nah, bagaimana nanti membaca mantra moksa? Nah, itulah yang kita berikan di tanggal 28 Maret, teman-teman, ya. Kalau mau mengikuti acara Mi'raj Kesadaran sama Abah Setu dan Pak Khojem, nanti akan dikasih mantra moksa. Ya. Tapi kan memang selama ini Siti Jenar tuh dikenal sebagai sosok yang radikal gitu, Pak. Ya. Bahkan katanya kan beliau murid Al-Halad sampai matinya dipenggal, yang itu kan itu tuh kisah historis nyata atau sebenarnya mutasabiat atau bagaimana, Pak? Bukan, kalau cerita Al-Halad ya itu memang real, karena Al-Halad itu masuk kelompok istilahnya semacam politik yang berbeda dengan pemerintah, ya. Jadi di sini harus kita bedakan Al-Halad sebagai pribadi dan Al-Halad sebagai anggota, ya, namanya Gerakan Koromitoh. Jadi di sini dia memang mengkritik pemerintah, ya, mengkritik orang yang agamanya itu justru dimanfaatkan atau ditumpangi oleh kepentingan pemerintah. Makanya suatu hari pemerintah menghukum, wah ini berbahaya, bisa runtuh pemerintahan, maka dia harus dibunuh. Mirip dengan Siti Jenar dong sebenarnya. Ya, Siti Jenar kan lebih kemudian. Iya, tapi kan mirip ya. Iya. Jadi di situ Al-Halad kan selisih sama Siti Jenar ya kurang lebih selisih 400-an tahun, ya 500-an tahun.
Jadi di situ ya Siti Jenar mungkin terilhami kan gitu kan. Oh iya iya. Iya. Jadi ini yang kita harus bisa membedakan mana yang mutasabihat, mana yang real. Kalau real itu nanti ada bukti sejarah, ada inskripsi. Jadi di situ ya. Nah, kalau tidak real itu tidak ada, dicari prasastinya juga tidak ada. Jadi banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran, kalau termasuk di dalam Alkitab, kalau diuji secara inskripsi Nggak bisa diverifikasi kebenarannya ya. nggak bisa diverifikasi kebenarannya gitu loh. Nah dari situ kita mulai berpikir mutasabihatnya. Termasuk cerita nabi-nabi itu kan? Iya, termasuk kisah-kisah kan gitu ya. Jadi akhirnya kita ambil hikmahnya. Jadi bukan sosoknya kan gitu. Moral story-nya gitu ya Pak Kojim ya. Oke. Lanjut Pak Kojim tentang perbedaan konsep moksa Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Jadi Siti Jenar berarti kalau orang itu bisa baca sendiri, dia baca, kan tahu ya. Tapi ada orang yang ketika mau meninggal ya, dia pun kan hanya merasa mau meninggal itu ketika sudah memang mau meninggal. Misalnya merasa berat, sudah nafas ya. Nah di situ orang yang ada di sekelilingnya membacakan mantra moksa itu. Ya tentunya nanti ditujukan kepada nama orang yang itu. Jadi setiap orang Jawa harus paham mantra moksa ini nih. Ya kan gitu kan. Nah begitu dibaca, biasanya dibaca 3 kali orangnya langsung meninggal plus. Oh ya. Ngefek Pak ya? Ya ngefek kan gitu kan. Nah itu nanti tetap waktu dia dimakamkan ya didoakan seperti semula, ada 1 hari, ada 7 hari, 40 hari, ya nggak peduli dia sudah pergi atau tidak kan nanti kan kalau itu doanya kan ngikuti pada ininya. Jadi di situ ya. Nah ini yang membedakan antara Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga ada mantra moksanya tapi terlalu panjang, mungkin kita nggak hafal ya. Nah nanti yang saya berikan itu adalah yang mantra moksa di Siti Jenar. Oke Pak, saya pengen kembali tadi karena menarik, teman-teman suka semua ini bahas ini tuh seneng semua Pak Kojim. Berarti intinya pada saat orang itu sudah mati kesadaran tuh masih ada ya? Loh iya, masih ada. Jadi kan gini, orang itu ketika meninggal kan banyak penyebab, ya kan. Sering yang tidak sadar itu kan gini, misalkan naik apakah itu mobil atau kereta api atau pesawat terbang, kecelakaan yang dia sama sekali tidak menduga ya. Nah itu kesadarannya hilang, maka dia ketika bangun itu masih seperti orang bangun tidur yang terlalu masih serpet-serpet istilahnya ya. Jadi aku di mana ya? Nah, masih seperti itu ya. Tapi kalau orang dalam hidupnya itu ya kapanpun siap ya meninggal ya sadar dia, oh saya sudah nggak bisa lagi kembali ke tubuh. Nah kalau yang muncul di pinggir jalan raya habis peristiwa kecelakaan nangis-nangis itu gimana tuh? Ada orang yang dengar kayak gitu? Ya kan gini kan, ada orang yang sangat terikat duniawinya. Ya ini kan tadi kita bicara antara sadar dan tidak. Tapi kan ada orang yang sangat terikat duniawinya, misalnya masih saya padahal mau ngasih ini, mau ngasih itu, ya kan. Nah dia akhirnya kecantol di tempat itu. Tapi kan kita tetap mendoakan supaya dia lepas dari tempat itu ya. Itu yang kecantol itu apanya Pak? Loh kan tadi badan kan pertama meninggal kan ada badan wetala, bungkus pertama ya kan ya, ya itunya masih belum bisa lepas. Karena itu belum bisa lepas ya nggak bisa meninggalkan
alamnya. Mungkin setelah ditahlili, Iya, bisa jadi lepas. iya. Jadi di situ. Ya. Nah kalau orang bunuh diri Pak? Lah, orang bunuh diri itu di dalam kehidupannya saja dia sudah putus asa. Oke. Maka orang bunuh diri cenderung menghantui orang. Karena dia dalam hidupnya saja sudah putus asa gitu loh. Ya. Maka sering orang ditampaki di tempat-tempat yang di situ ada orang bunuh diri. Ya kan? Nah, tapi kan orang yang hidup, yang energinya kuat, permanannya kuat, ya bisa akan menyingkirkan itu kan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang katanya mimpi didatangi oleh leluhur atau orang yang sudah mati diberikan wejangan-wejangan, itu mungkin efeknya dengan pranawa yang besar tadi Pak? Nah, lain lagi. Gimana tuh? Kalau mimpi itu kan bertahap kan. Jadi mimpi itu ada yang bersifat fisikal. Ya, fisikal itu nggak ada hubungannya dengan macam-macam. Betul. Ya, Oke. misalnya kayak mimpi mau pipis, misalnya itu fisikal. Atau karena kecapean terus mimpi digebuki orang, ya itu fisikal. Ya. Nah, ada mimpi karena ini sudah di alam yang lebih tinggi, ya. Jadi di situ misalnya mendatangi, ya. Jadi kalau orang leluhur masih bisa mendatangi itu hanya ada dua. Ada leluhur yang kecantol sehingga masih dekat dengan dunia bawahnya, atau leluhur yang sudah sudah di rumah pribadinya bahkan tapi belum memutuskan untuk turun lagi. Ya turun lagi, ya. Itu bisa mengunjungi tapi ini jarang. Dan kalau dia turun memberitahu itu eksak. Jadi bukan lagi ditafsirkan, bukan lagi ditafsir atau ditakwilkan. Ya, dia langsung memberitahu. Ya, jadi di situ. Ya, saya pernah punya pengalaman. Pengalaman itu, ya kan, ketika mau tes masuk perguruan tinggi, ya masuk IPB itu. Ya. Yang datang ini berupa teman. Ya, teman yang sudah almarhum maksudnya. Ya, datang, salaman dengan saya. Gampang kamu lulus, nggak ada yang nyusah-nyusah. Tapi nanti menjelang lulus kamu dibuat susah. Oh iya Pak Kojim pernah cerita. Nah, saya kan pernah cerita. Betul. Begitu menjelang lulus, waduh dibuat susah betul. Itu teman yang sudah meninggal. Apanya? Teman yang sudah meninggal ya. Iya, yang datang itu teman yang teman sudah, dekat ya. teman dekat yang sudah meninggal. Ya teman volleybal, teman gitu. Ya, jadi langsung sambil senyum, tapi nanti ingat tuh, begitu mau lulus dipersulit, ya kan. Jadi di situ baru saya, iya ini artinya realitas. Jadi nggak pakai nafsir-nafsirkan lagi, iya itu. Ya. Nah, berarti sebuah kepastian dong bahwa orang-orang seperti Siti Jenar, Sunan Kalijogo, bahkan nabi-nabi sekalipun dia mengalami reinkarnasi lagi. Apanya? Dia hidup kembali lagi. Kalau dia itu sudah bagian dari misi terakhirnya, ya tidak turun lagi. Oh, oke. Iya. Kalau dia nggak turun lagi, iya, apa? kan tidak berarti semua nabi sudah selesai misinya. Iya. Ya kan? Nah, kita bisa lihat surat Jin, ya. Silakan Mas buka surat Jin ayat 26-27 ya. Nah, ini sambil saya bantu ya. Di sini ya. Surat Jin ayat 26-nya dulu ya. Nah, di sini dikatakan ya. Dia itu berarti Tuhan ya. Jadi alimul ghaibi. Jadi dia mengetahui yang gaib. Lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun ya. Jadi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Jadi Tuhan tidak memberitahu kepada siapapun. Tapi nanti di ayat 27-nya ya. Nah, di situ
dikatakan ya di ayat 27-nya ya, ini saya bukanya ya. 27-nya. Nah, di situ dikatakan kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Lah, kalau ini dimaknai apa itu secara harfiah, kan berarti ada rasul yang tidak diridhoi. Padahal semua rasul jadi rasul itu karena ridhonya. Tapi ayat ini jelas kan, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Ya. Nah, itu artinya yang diridhoi di sini itu yang mendapat perkenan. Jadi gaib itu akan dibukakan kepada orang yang mendapat perkenan Tuhannya, ya. Dan kalau di sini dikatakan rasul di sini adalah pernyataan. Ini bukan berarti rasul dalam arti kata rasul ini, rasul itu, bukan. Setiap manusia, ya kan, yang bisa menyampaikan pesan Tuhan itu adalah rasul sebenarnya, walaupun nggak boleh ngeklaim rasul. Ya, misalkan ya, saya ini orang kan menasehati yang baik-baik dan saya confirm tidak melakukan yang jahat-jahat. Secara hakikat itu rasul, ya. Secara hakikat ya. Tetapi ada orang yang seperti waktu yang lalu begitu masuk di lapisan jinem, ya terus dia klaim ke polisi. Iya, wah saya ini kan rasul, saya sudah dapat wahyu. Nah, padahal nggak kurang-kurang orang yang bisa dapat wahyu itu, tapi karena sudah ngerti hakikatnya, enggak. Betul sih. Ya, jadi itu bukan untuk disampaikan kepada orang yang memang tidak ngerti, kan itu gitu. Rasul, kan? Karena sesuai bahasa kaumnya ya. Iya. Jadi di situ. Ya, jadi kita pun kalau sudah sampai yang diperkenankan, ya sudah. Pak, artinya kita tahu. Kita harus bangga sebagai orang Jawa itu, bahwa orang Jawa itu sebenarnya tidak tertarik untuk menjawakan orang lain. Oh iya. Terus kemudian orang Jawa itu dia nggak butuh yang namanya syafaat untuk mencapai level tertentu. Oh iya. Dia hanya ya udah, setiap orang bertugas untuk menuju pencerahan dirinya sendiri lewat permana, lewat pranawa, kayak gitu kan. Nggak butuh syafaat gitu, nggak butuh kan? Iya. Nah, begitu kita mengatakan orang Jawa itu sebenarnya lintas etnis. Oke, lintas etnis. Ya, lintas etnis. Jadi bukan orang yang tinggal di Jawa aja. Ya, bukan orang yang tinggal di Jawa, juga bukan orang yang istilahnya itu orang Jawa yang ngaku di luar negeri, juga bukan begitu. Ya. Tapi ini menyangkut DNA. Ya. Jadi menyangkut DNA batin. DNA itu kan ada dua. Ada DNA lahiriah yang bisa diuji lewat kedokteran itu, ada DNA batin. DNA batin itu gampang mendeteksinya itu. Orang ini orang bule tapi kok ya, waduh, Jawa ilmunya ya Jawa nih, kok ngalang-ngalai orang yang hidup di Jawa ini. Banyak loh kayak ya, gitu sekarang. Itu DNA batin ya. Sebaliknya banyak sekali orang Jawa secara lahiriah, tapi nggak ngerti belas ya, ngertine itu kafir sana, kafir sini, sesat sana, sesat sini. Musyrik. Iya, itu bukan orang Jawa. TBC, tahayul bid'ah khurafat. Betul. Gitu, Pak. Itu bukan orang Jawa meskipun KTP-nya orang Jawa kan gitu. Jenggote sing didawakno. Iya, kan gitu. Jadi disinilah harus klop nanti, ya kan. Jadi sama kan, untuk moksa itu berarti harus klop lahir dan batin. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Orang Jawa nggak butuh syafaat itu? Iya, enggak. Karena kan gini kan, setiap manusia itu sudah punya misi. Jadi hakikatnya manusia itu punya misi untuk menjalani hidupnya. Tapi lingkungan membentuk dia menjadi kehilangan atau lupa, ya, atau tertutupi misinya itu. Ya, karena tertutupi misinya itu, ya hidupnya menjadi kesusahan, mengalami kesulitan, ini itu, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kalau dia sadar tentang misinya, dengan sendirinya, tidak lagi saya harus bekerja ini supaya gajinya banyak, tidak. Itu karena
masih ikatan duniawinya. Makanya ada orang yang nggak apa-apa hidup saya dalam sederhana gini,